Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dan kita bersyukur bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat semua. Itu karunia Tuhan yang terbaik untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita siapkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat teduh selesai, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 194. Kita nyanyikan bait yang pertama, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanah kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Demikian juga berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami bisa melalui masa-masa yang sulit dengan baik, bisa menghadapi seluruh pergumulan kehidupan kami berkat pertolongan tangan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga malam hari ini Tuhan sudah menghadirkan kami kembali dalam persekutuan kebaktian rumah tangga. Tuhan yang akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan selesai, memberkatinya sehingga bisa menjadikan kebaikan bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, jikalau nanti pun sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendiskusikannya bersama-sama. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami. Sebab itu dengan penuh kasih kami mohon supaya Engkau juga hadir dalam Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami pengertian hikmat dari Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kami boleh menerima dengan sukacita, bahkan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan angkat pujian kembali. Ya, nomor 184 bait yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, mari kita membaca firman Tuhan malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab terakhir Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yaitu kitab terakhir kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara bergantian. Sudah ketemu masing-masing? Baik. Dimulai dari Ibu Dwi dulu, silakan Bu. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Iya. Baik, demikian firman yang kita sudah baca dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema taat dan setia kepada Sang Anak Domba Allah. Nah, kita akan membaca dulu bagian pengantarnya sebelum nanti saya akan menjelaskan dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dilanjutkan, silakan Ibu Dwi. Penjelasan bahan. Sebelum masa pandemi terjadi, pergumulan dan persoalan yang datang dalam keseharian kita ada kalanya membuat seorang tergoda untuk membuang imannya terhadap Kristus hanya demi penyelesaian atas pergumulan dan persoalan yang terjadi. Mendapatkan pekerjaan asalkan ada uang, misalnya seperti itu. Saat ini, ketika berhadapan dengan masa yang sangat panjang di tengah pandemi yang belum berakhir ini, dengan pergumulan dan persoalan yang kian menumpuk dalam keseharian kita, godaan untuk membuang iman terhadap Kristus sebagai jalan pintas mengatasi pergumulan sangat mungkin terlintas dalam pikiran banyak orang percaya di masa kini. Lalu apa yang membuat seorang percaya akhirnya dimampukan untuk tetap taat dan setia kepada Sang Anak Domba Allah? Meskipun saat ini pergumulan dan persoalan yang datang di masa pandemi rasanya semakin bertambah banyak dan kian beratnya. Bacaan Alkitab kita hari ini menjadi salah satu dasar yang kuat bagi kita untuk tetap berpaut pada Sang Juru Selamat itu. Perikop ini menceritakan penglihatan Yohanes tentang masa yang akan datang atau pada akhir zaman nanti, di mana hanya Yesuslah Sang Anak Domba Allah yang layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya karena penebusan yang telah dilakukan Allah melalui Kristus. Hal tersebut merupakan puncak penggenapan dari apa yang telah Allah nyatakan dalam kitab suci. Dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang karya Allah yang akan menebus dosa umat manusia, agar manusia kembali berkenan di hadapannya dan digenapi dalam perjanjian baru, melalui karya Kristus dan pemberitaan para rasul Kristus. Berbahagialah kita sebagai orang percaya dan dimampukan untuk tetap bertahan dan berkarya memberitakan kasih Allah di dalam Kristus, karena kelak kita tidak akan mendapatkan murka Sang Anak Domba tersebut. Iya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca juga pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini yang sudah disiapkan oleh Majelis Sinode untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sedikit saya akan menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan tadi berkaitan dengan Wahyu pasal 5 tentang kitab yang dimaterai dan anak domba. Nah, ini kan sebuah mengisahkan tentang rahasia kehidupan yang sudah Allah berikan. Nah, tadi dikisahkan tentang gulungan kitab gitu yang sudah ada materainya. Tapi katanya tidak ada seorang manusia pun yang dikategorikan sebagai orang yang layak untuk membuka, melepas materai itu, kemudian membuka apa isi dari gulungan kitab tersebut. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pertanyaannya gulungan kitab ini menceritakan tentang apa? Tentang bagaimana kemudian manusia itu berada di dalam catatan kehidupan katanya.
Catatan kehidupan itu artinya perilaku manusia itu dicatat di situ dalam kehidupan, buku kehidupan. Nah, hanya orang tertentu yang bisa membukanya dan melepaskan manusia dari catatan kelam di masa lalunya. Dan disinilah kemudian katanya hanya sang anak domba Allah yaitu Yesus ya kalau dikatakan demikian yang sanggup untuk melepaskan dari melepaskan manusia dari masa lalu yang kelam yang tercatat dalam buku kehidupan itu. Dan Bapak Ibu ini syaratnya orang tersebut adalah orang yang tidak berdosa. Orang yang katanya di sini mau memberikan nyawanya, memberikan darahnya ya untuk membuka kitab itu atau membuka gulungan kitab itu. Nah ini sebagai konsekuensi ya anak domba Allah itu harus disembelih katanya. Ini menurut kesaksian dari Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu. Nah sebenarnya Yohanes ingin mengajarkan ya kepada banyak orang bahwa untuk percaya kepada Yesus itu adalah jalan yang benar. Jadi bukan lagi sebagai omong kosong, bukan sebagai wacana tapi sebagai sebuah kepastian. Nah, kalau kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih ya, ketika sudah sekarang percaya kepada Kristus, nah tadi penulis renungan mengingatkan bahwa pergumulannya banyak katanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu dia bisa melepaskan ikatan dari Kristus itu sendiri. Nah, artinya tanda terima kasihnya kepada Kristus yang sudah membuka materai gulungan kitab di masa lalu itu ternyata hilang. Nah, ini yang patut diwaspadai menurut penulis gitu ya. Terutama di masa-masa pandemik katanya. Karena masa pandemik adalah masa yang sulit untuk kita, tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak. Ya, apalagi lansia ya. Lansia itu sangat rentan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tapi di sini ketaatan, kesetiaan kepada sang anak domba Allah katanya menjadi kunci dari kehidupan yang akan datang, kehidupan yang lebih baik. Nah, ketika kemudian kita berada di dalam jangkauan dari anugerah keselamatan Yesus, maka ada sukacita. Yang bersukacita katanya di sini bukan hanya manusia tapi juga malaikat-malaikat di surga. Bahkan tadi dikatakan berlaksa-laksa malaikat di surga itu bersukacita. Nah, berlaksa-laksa itu satu jumlah yang sangat banyak ya. Nah, lebih dari 1.000, lebih dari 100.000 ya. Berlaksa-laksa itu jumlahnya sangat banyak. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, artinya disitulah kita harusnya bersyukur ya. Kan sampai saat ini tetap percaya kepada Tuhan, sebab Dia yang duduk di atas tahta, anak domba Allah itu, itulah yang sudah menjadi sumber keselamatan bagi kita sekalian. Nah, itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu ini yaitu Yohanes untuk kita semua. Nah, baik, itu yang menjadi latar belakang dari penulisan Yohanes ini dan saya sudah menguraikannya. Kita akan masuk sekaligus dalam 2 pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan dilanjutkan. Pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang bisa dan harus kita lakukan sebagai pribadi dan keluarga dalam memperjuangkan iman kita terhadap sang anak domba Allah? Ya, silakan dijawab. Iya,
Apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi dan keluarga dalam memperjuangkan iman terhadap Yesus Kristus? Ya, kalau tadi sudah dijabarkan di masa pandemi, tadi sudah salah satunya yang disampaikan oleh sepintas tadi ya sama Budu itu asal ada uang. Kalau sebagai pribadi dalam pekerjaan, nah itu banyak sekali godaan ya, apalagi dalam masa pandemi ini. Nah, yang diutamakan di sini adalah kejujuran, ketahanan dalam pekerjaan. Jujur nggak kita? Banyak sekali godaannya di situ, gitu ya. Terus dalam keluarga, bagaimana kita mengingatkan selalu mengingatkan kepada diri kita dan anggota keluarga, anak-anak, pasangan, walaupun dalam masa pandemi ini tidak dalam beribadah itu masih dalam masa terbatas, tatap muka terbatas, ya, tidak menyurutkan semangat dalam pembinaan iman, tetap masih ikut ibadah walaupun online gitu ya, salah satunya itu. Tapi memang benar-benar harus ibadah, bukan hanya ikut muter YouTube tapi dengan tidur-tiduran, itu mah bukan ibadah itu ya. Itu Pak sambil lalu. Itu Pak, menurut saya itu Pak. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Cara kita untuk menumbuhkan ya, memperjuangkan iman terhadap Yesus di masa pandemi. Ya. Ya, ageng teuing Mas. Ya, Bapak Ibu Saudara, nih saya terus terang aja saya agak tertarik dengan ayat yang kedua dan ketiga. Duanya 2B mungkin itu ya, mungkin 2B itu katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, yang di bumi, atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Dan selanjutnya, gitu kan. Nah, kan yang membuka, yang layak membuka, itu kan hanya anak domba Allah, ya kan. Nah, ini yang saya pikirkan tuh, ya jelaslah kita nggak layak ya, nggak layak. Jangankan kita, orang di sorga pun malaikat itu kan sudah nggak layak, ya kan. Malaikat kan orang suci, itu kan orang yang boleh dikatakan sempurna lah. Orang malaikat aja sudah nggak layak, gitu kan. Apalagi saya, ya kan. Saya manusia, jelas-jelas nggak akan layak. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah saya layak nggak mendengarkannya, ya kan? Setelah gulungan kitab itu dibuka oleh anak domba Allah, ya setelah dibuka, itu kan dibacakan, kan itu dibacakan. Nah, layak enggak saya untuk mendengarnya? Ya kalau membukanya sudah jelas-jelas kita enggak akan layak kita. Cuma layak enggak kita mendengarkannya? Nah, untuk mendengarkan gulungan kitab itu kita kan harus berada di sana. Harus ada dekat dengan anak domba Allah gitu kan. Harus ada dekat dengan anak domba Allah. Nah ini, untuk dekat dengan anak domba Allah itu bagaimana? Ya itu, kita harus memperjuangkan iman kita. Kita harus tetap beriman, kita harus bertahan iman kita, supaya kita tetap yakin. Iman itu kan keyakinan. Kita harus tetap yakin bahwa domba Allah itu adalah juru selamat kita. Yang akan menyelamat kita hanya anak domba Allah itu yakin. Nah untuk mempertahankan yakin itu bagaimana gitu, ya kan? Untuk mempertahankan keyakinan kita supaya kita layak mendengarkan gulungan kitab itu, ya. Untuk tetap kita beriman tuh harus bagaimana?
Nah itu kan untuk layak itu kita harus dekat gitu kan. Kita harus dekat dengan anak domba Allah. Nah untuk dekat dengan anak domba Allah itu harus bagaimana caranya? Ya kan itu, nah itu kan pertanyaannya kan. Nah ini untuk layak kita ya dekat dengan anak domba Allah, ya kita harus mendekatkan diri dengan anak domba Allah. Caranya ya itu. Kita harus tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, firman Tuhan, supaya kita lebih mengenal siapakah itu anak domba Allah itu. Gitu. Jadi untuk layak kita mendengarkan gulungan kitab nanti itu kan bukan sekarang kan, gulungan kitab kan belum dibuka itu kan, mungkin nanti setelah kehidupan ini berakhir dan anak domba Allah turun dan membuka gulungan kitab itu, nah kita layak nggak mendengarkan? Nah untuk mendengarkan kita kan harus ikut dengan anak domba Allah, dengan domba Allah, kan harus dekat dengan domba Allah. Untuk lebih dekat dengan domba Allah sebagaimana? Ya kita harus mendekatkan diri dengan anak domba Allah itu. Nah untuk mendekatkan diri dengan anak domba Allah itu bagaimana? Ya kita harus mendekatkan diri dengan ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, supaya kita lebih mengenal, ya, mengenal dan lebih dekat lagi dengan domba Allah. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa isi dari golongan itu juga bagaimana kehidupan kita ya di masa lalu. Dan kita lihat bahwa ketujuh golongan ini juga mengisahkan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu kalau kita lihat di sini mengerikan ya. Gulungan yang pertama ketika dibuka katanya nanti akan ada kuda yang berwarna putih yang penunggangnya memegang sebuah panah, kepadanya dikaruniai mahkota, lalu dia akan merebut kemenangan. Artinya di situ akan ada peperangan, akan ada perlawanan, pertempuran ya. Lalu golongan yang kedua itu akan muncul kuda merah padam, di mana orang tersebut akan mengambil kedamaian, ya. Dan di situ juga akan ada pertumpahan darah ya, dengan saling membunuh satu dengan yang lain. Nah itu kan mengerikan ya. Jadi kalau orang sudah mulai saling membunuh satu dengan yang lain, ini tanda-tanda akhir zaman mungkin. Nah kita harus waspada. Kemudian yang ketiga, jika dibuka maka akan ada seekor kuda hitam dan orang penunggangnya memegang timbangan di tangannya. Nah di situ akan ditimbang begitu ya setiap kebaikan-kebaikan orang dan seterusnya. Jadi disinilah kemudian tugas dari makhluk tersebut ya mendatangkan keadilan bagi semua orang. Kemudian kalau dibuka materai yang keempat katanya akan mendengar, akan melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang menungganginya bernama maut atau kematian. Nah ini kan ya sesuatu yang ditakuti oleh kita ya, kematian. Tapi orang yang percaya kepada Yesus itu jangan takut mati ya. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam keselamatan dalam Kristus. Nah kemudian kalau dibuka kembali materai yang kelima, di situ akan ada jiwa-jiwa, melihat di bawah mazbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi di sini untuk orang-orang yang martir, ya, orang-orang yang memperjuangkan imannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Nah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga katanya. Nah itu yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian juga kalau dibuka materai yang keenam, disitu akan terjadi gempa bumi.
Nah, gempa bumi ini akan menghancurkan segala-galanya. Gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan bagaikan pohon ara yang menggugurkan buahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau materai ini dibuka semua, ya, betapa mengerikan kehidupan yang kita dijalani di masa yang akan datang. Nah, tapi pemazmur ingin mengingatkan jangan takut. Karena yang membukanya itu bukan orang lain, bukan orang yang tidak kita kenal, ya, penulis, bukan pemazmur ya, penulis wahyu ini, tapi Yesus Kristus. Nah, sama seperti beginilah Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang tua tidak mungkin mencelakakan anak kita sendiri, kan begitu ya. Tidak mungkin membiarkan anak kita celaka, tidak mungkin membiarkan anak kita berada di dalam kesulitan ya, berada di dalam keadaan yang teraniaya, nggak mungkin. Orang tua itu tugasnya pasti akan melindungi, memproteksi ya, memberikan rasa aman, mengayomi, merangkul, melindungi dan seterusnya. Nah, Yesus juga sama. Yesus punya tugas itu. Dia akan melindungi kita ya, meskipun kengerian itu ada, tapi karena Yesus yang membukanya untuk kita, maka kita kuat. Nah, Bapak Ibu, begitu juga kalau saya memahami yang disampaikan penulis, pandemik ini boleh dikatakan salah satu wabah yang sangat menakutkan manusia di bumi. Makanya ada orang yang memahami ini salah satu kiamat katanya. Salah satu kiamat bagi manusia. Apakah ini juga mendatangkan mendatangkan kehancuran seperti yang diceritakan dalam kitab Wahyu ini? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas apa yang terjadi hari ini sampai hari ini itu tak lepas dari perhatian Tuhan. Baik, itu saya terangkan ya supaya kita lebih komprehensif lagi memahami kitab Wahyu. Nah, kemudian tadi kembali ke pertanyaan pertama, hal apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi dan keluarga dalam perjuangkan iman kita terhadap Sang Anak Domba Allah. Nah, ini yang namanya harus dilakukan. Harus itu wajib. Ya, tidak ada kata harus kalau tidak dimaksudkan wajib. Jadi wajib itu tidak boleh tidak. Nah, ya, betul. Artinya ada konsekuensi ketika yang wajib ini tidak dilakukan. Dan konsekuensinya pasti yang sebaliknya. Bukan kebaikan tapi keburukan. Nah, maka tadi kan contoh-contohnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengajari setiap orang ya untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menguatkan satu dengan yang lain ya sebagai pribadi dalam keluarga. Nah, kalau namanya di sini memperjuangkan ya, dalam perjuangkan itu berarti harus ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, jadi Bapak Ibu artinya butuh waktu, butuh proses yang tidak mudah untuk memperteguh iman percaya kepada Yesus di masa yang sulit. Ya, baik itu yang pertama ya. Dari Pak Yosef ada yang disampaikan Pak Yosef? Ada ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, ya udah Pak Yosef aja deh. Pak Yosef. Yang kedua Pak Yosef. Ya, pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa dan harus kita lakukan sebagai persekutuan orang percaya dalam memperjuangkan iman kita terhadap Sang Anak Domba Allah. Ini sama Pak. Ini Ya. hampir sama, tapi lebih ke
persekutuan. Nah, kalau tadi Persekutuan. dalam pribadi, keluarga, nah sekarang dalam persekutuan. Nah, sebenarnya tadi jawabannya dalam persekutuan ya. Yang pertama tadi. Hampir. Ya. Ada bedanya nggak sih? Beda Pak, mungkin Pak kalau pribadi kan mungkin bagi saya mungkin Iya. saya dan keluarga saya Hmm. itu saja ya. Tapi kalau di sini katakan persekutuan itu gabungan mungkin Pak, gabungan mungkin antar keluarga. Ini udah sambil yang lebih agak luas sedikit ya. Kalau pribadi kan hanya seorang, keluarga kan hanya lingkungan kecil gitu Pak ya. Kalau persekutuan ini lingkungan yang lebih besar. Jadi gabungan mungkin keluarga saya, keluarga Ibu Dwi, Bapak, mungkin keluarga Pak Yosef, kita bersama-sama itu sebagai anggota ya bukan anggota jemaat, anggota tubuh dari Kristus gitu kan, sebagai anggota Kristus, tubuh dari Kristus, itu kan dan di ayat juga kan ada ya, kita kan banyak anggota, banyak ini kan ya, kita satu tubuh dalam Kristus. Bagaimana caranya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ya meyakini ya kan tentang ya, keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita sebarkan. Di luar sana mungkin banyak orang-orang yang ya yang nggak percaya dengan itu. Nah, itu tugas kita ini gitu kan. Itu kan kata Tuhan Yesus juga kan, pergilah kan baptiskanlah mereka dalam nama itu. Tugas kita kan itu kan Pak. Ya, dan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, ya kita harus menyebarkan kabar kasih, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di luar kita itu. Nah, ini kita nih bukan hanya saya sendiri, tapi gereja. Nah, ini kemarin waktu itu juga kan Pak, dengan kegiatan kita, ini salah satu dengan baksos itu, dengan bakti sosial memberikan sembako kepada masyarakat sekitar kita, itu juga salah satu bukti kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, ya kan, untuk membuktikan, untuk memperlihatkan kasihnya kita. Bukan berarti kita berkelebihan gitu. Ini juga pernah saya sampaikan ke Pak Ere pun kan gitu ya, kita mengadakan baksos ini bukan gereja mau pamer, pamer itu gereja itu ini berkelebihan bisa bagi-bagi, bukan itu Pak. Ini hanya sebagai rasa kasih kita kepada saudara kita yang membutuhkan. Kita berbagi kasih Pak. Jadi tolong Pak, ini jangan digarisbawahi, bukan pamer, bukan pamer kemampuan. Wah, orang Kristen mah mampu banyak, bukan itu gitu. Kita ini hanya bentuk untuk kasih kepada saudara kita. Ini membantu meringankan saudara kita yang membutuhkan. Itu mungkin Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ini persekutuan nih ya. Namanya persekutuan itu orang-orang berkumpul di situ ya, bersekutu, dan namanya orang satu kepala itu satu pemikiran. Ya kan? Dua kepala ya dua pemikiran. Bisa dibayangkan anggota jemaat kita sekian ratus kepala, berarti isinya sekian ratus pemikiran. Nah, tidak selamanya sama. Nah, menyatukannya susah. Nah, karena itulah kemudian kita harus berjuang juga di situ ya. Nah, supaya kita tidak terpecah satu dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan bahwa sebagai persekutuan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kesaksian. Baik, silakan dari yang lain. Untuk satu keluarga aja Pak, kita dengan istri saja saya sudah berumah tangga di tahun 86 saja sampai sekarang masih ada saja Pak itu bentrokannya gitu. Iya. Itu baru dan urusan satu keluarga Pak ya, dengan suami dan istri yang sudah bersatu itu kan 80 dari tahun 86. Iya. Tapi berapa 36 tahun berumah tangga masih. Gitu. Baik, terima kasih. Bagi ini di gereja gitu. Iya. Harus saling. Ya. Bentuk perjuangan kita sekarang apa? Nah, kalau saya lihat misalnya yang online ini ya. Orang tuh sudah merasa nyaman dengan online. Ya. Makanya ketika diundang onsite itu ogah gitu. Males. Nah, kita harus berjuang tuh. Jangan sampai gereja ini berdiri gedungnya tapi nggak ada orangnya. Ya, nggak ada orang yang bersekutu. Nah, kalau dilihat wah
kursinya saja yang banyak, tapi tidak ada jiwa-jiwanya yang mencari Tuhan di sini. Nah, itu perjuangan kita ke depan juga ya sebagai persekutuan. Ya, makanya kita mulai nih ya minggu dari Paskah kemarin ya, kita kebaktian bersama. Di situ mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai lansia semua hadir. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi saat ini semua bisa offline ya. Tapi yang online ini nggak bisa dihapuskan ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah kebutuhan ya, tidak lagi sebagai tren gitu ya, tapi ini sebuah kebutuhan. Sebab tidak semua orang bisa hadir secara onsite. Itu mungkin dari efek pandemi itu mungkin Pak ya. Efek pandeminya masih ada yang merasa takut efeknya. Iya. Ya mudah-mudahan saja kita berharap kan ya kita bisa kembali. Iya. Kita itu bisa kembali bersama-sama lagi. Ya. Jadi anak-anak bisa onsite, kebaktian sekolah minggu, pemuda remaja kita sudah onsite ya. Kebaktian rumah tangga nanti bisa kita hadirkan di rumah-rumah, dan terus kebaktian minggu bisa lebih banyak lagi orang yang hadir. Ya, itu yang bisa disampaikan. Silakan dari yang lain. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya, baik. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita ya. Sebelum materai-materai itu dibukakan, artinya sebelum penghakiman itu ada hadir ya, ada baiknya kita memperjuangkan apa yang disampaikan firman Tuhan tadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Macam Masmur paling ngeri macam Masmur. Iya, Wahyu. Bukan Wahyu, bukan Wahyu ngeri. Ya, kita akan menghimpun persembahan. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Ya. Baik, kita memberikan persembahan kita dalam doa, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Untuk berdoa saat ini, nanti Nadia mendoakan persembahan ya, dan juga untuk kegiatan kebaktian rumah tangga supaya bisa lebih banyak lagi jemaat Tuhan yang hadir, tidak hanya yang online tapi juga yang onsite. Kemudian doa untuk saudara-saudara kita yang sakit dan berada dalam pergumulan, serta kebaktian yang kita lakukan. Saya minta Ibu Dwi mendoakan ya Bu ya. Untuk yang sakit, adakah yang paling pemulihan ini ya, yang melahirkan? Iya, kita doakan anak Luigi ya, Luigi kita doakan beserta dengan ibunya, Bu Neni. Ya. Pak Ope ya, Pak Ope juga kita doakan. Baik, kemudian kita berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan
yang akan kita lakukan ya sebagai jemaat Tuhan, terutama untuk kegiatan kebersamaan jemaat atau retreat jemaat yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang ya, bulan Juni. Nah, ya kita doakan supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara. Bisa Pak Yosef bisa doakan ya Pak ya, untuk kegiatan kebersamaan di bulan Juni dan juga untuk bangsa dan negara. Kemudian ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya. Silakan dari Nadia dulu. Mari bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam hari ini. Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan dan kami bersyukur bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan rezeki buat kami dan kami kumpulkan untuk gereja ini untuk membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian rumah tangga, kiranya Engkau panggil jemaat-jemaat Engkau ya Tuhan untuk bisa bersatu dan berkumpul kembali di ruangan ini ya Tuhan, di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Ucap syukur kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang baru saja kami laksanakan. Walaupun di tengah-tengah kerinduan kami untuk kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara kami yang lain, namun kami tetap yakin dan percaya pada saatnya Tuhan akan menggerakkan hati dan mereka untuk bisa bersama-sama hadir di dalam kebaktian rumah tangga ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan fisik, di mana keluarga Bapak Diki dan Ibu Yoke yang sedang berbahagia telah mendapat kepercayaan mendapatkan anak kedua. Namun di tengah-tengah kebahagiaan Tuhan pun masih memberikan satu ujian, yaitu untuk putranya dirawat di rumah sakit. Tuhan, juga saudara kami Pak OP yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam masa kelemahan fisiknya dan kelemahan mungkin hati dan pikirannya karena keluarga yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka tetap hanya berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan anak Luiki juga Bapak OP dalam kesembuhan yang sempurna sehingga mereka kembali dapat sehat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan bayi Luiki juga akan tumbuh, berkembang sempurna. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan seluruh fungsi organ tubuhnya sehingga bayi Luiki juga akan menjadi tumbuh besar menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang lain yang tidak kami bisa kami sebutkan yang sedang dalam kelemahan fisik pun, kiranya Tuhan pun menyertai mereka, juga akan menyembuhkan dan memberikan penghiburan juga kekuatan. Terlebih juga ya Tuhan, kami ingat juga akan Ibu Imas yang sedang bergumul di dalam pengharapannya untuk menjual rumah di Majalaya. Tuhan kiranya akan memberikan petunjuk kepada Ibu Imas supaya mendapatkan orang yang bersedia untuk membeli rumah yang di Majalaya, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita Ibu Imas akan terkabul. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Melanjutkan doa syafaat kami pada malam hari ini ya Tuhan.
Pada kesempatan ini kami berdoa khusus untuk rencana kegiatan jemaatmu di Ketapang ini pada bulan Juni. Ya Tuhan, kami akan merencanakan retreat. Kiranya Tuhan berkati dari awal merencanakan dan juga kegiatan-kegiatannya, sehingga kami memperoleh jalan, memperoleh segala sesuatunya daripadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara yang sebentar lagi segala aktivitas mereka akan dimulai kembali. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga segala sesuatu hanya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, khusus kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan dalam pergumulan. Tuhan boleh ikut campur dalam segala pergumulannya ya Tuhan. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami khusus akan berdoa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang dalam, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena berapanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, baik, menutup kebaktian kita akan angkat pujian Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota di basuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.